Diam-diam pemerintah bolehin mudik Lebaran 2021. Catat tanggal dan kriteria larangan ini berlaku mulai tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei tahun 2021. Jika masyarakat terjaring razia pada tanggal yang ditetapkan maka bisa terkena sanksi. Tapi wajib tahu ada kriteria masyarakat yang masih bisa melakukan kegiatan perjalanan mudik pada tanggal 6 sampai 17 Mei tahun 2021. Berikut ini aturan lengkap mengenai larangan mudik Lebaran 2021. 1. Perjalanan orang selama bulan Ramadan dan Idul Fitri tersebut dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik, yaitu bekerja perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang. 2. Pelaku perjalanan orang lintas kota, kabupaten, provinsi, negara selama bulan Ramadan dan Idul Fitri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib memiliki printout surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar masuk SIKM sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pegawai instansi pemerintahan aparatur sipil negara ASN, pegawai badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan printout surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon 2 yang dilengkapi tanda tangan basah, tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan. B. Bagi pegawai swasta melampirkan printout surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah, tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan. C. Bagi pekerja sektor informal melampirkan printout surat izin tertulis dari kepala desa, lurah yang dilengkapi tanda tangan basah, tanda tangan elektronik kepala desa, lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan. D. Bagi masyarakat umum non-pekerja melampirkan printout surat izin tertulis dari kepala desa, lurah yang dilengkapi tanda tangan basah, tanda tangan elektronik kepala desa, lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan. 3. Surat izin perjalanan SIKM sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memiliki 3 ketentuan berlaku, yaitu berlaku secara individual, berlaku untuk 1 kali perjalanan pergi pulang lintas kota, kabupaten, provinsi, negara, dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas. 4. Pengaturan terkait perjalanan orang dalam negeri maupun perjalanan internasional dalam masa pandemi tetap berlaku selama bulan Ramadan dan Idul Fitri sebagaimana diatur dalam Sesatgas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19 dan Sesatgas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. 5. Screening dokumen surat izin perjalanan SIKM dan surat keterangan negatif COVID-19 dengan tes PCR, rapid test antigen, tes genose C19 dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan checkpoint, dan titik penyekatan daerah aglomerasi oleh anggota TNI, Polri dan pemerintah daerah Pemda. Nah, kalau sekiranya masyarakat sulit untuk mendapatkan persyaratan di atas, bisa ambil alternatif lain dengan mudik sebelum tanggal 6 Mei tahun 2021. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, masyarakat mudik sebelum tanggal 6 Mei tahun 2021. Tidak ada larangan soal mudik sebelum tanggal 6 Mei tahun 2021. Namun Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menegaskan, jika ada masyarakat yang bepergian atau mudik wajib mengikuti aturan yang ada. Aturan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Adapun persyaratan bepergian yang tertulis dalam Senomor 12 Tahun 2021. 1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M yaitu, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. 2. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa A. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut. B. Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis. C. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkereta apian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, dan
3. Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. B. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes swab PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes genose C19 di bandar udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi EHAC Indonesia. C. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes swab PCR, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes genose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi EHAC Indonesia. D. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes genose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sambil menunggu keputusan pelaksanaan tes swab PCR sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi EHAC Indonesia. E. Khusus perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antar pulau, atau antar pelabuhan domestik dalam satu wilayah aglomerasi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes swab PCR, rapid test antigen, tes genose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. F. Pelaku perjalanan kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes swab PCR, atau negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes genose C19 di stasiun kereta api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. G. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen tes genose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Nah, kalau sekiranya masyarakat sulit untuk mendapatkan persyaratan di atas, bisa ambil alternatif lain dengan mudik sebelum tanggal 6 Mei tahun 2021. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, masyarakat mudik sebelum tanggal 6 Mei tahun 2021. Tidak ada larangan soal mudik sebelum tanggal 6 Mei tahun 2021. Namun Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menegaskan, jika ada masyarakat yang bepergian atau mudik wajib mengikuti aturan yang ada. Aturan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Adapun persyaratan bepergian yang tertulis dalam Senomor 12 Tahun 2021. 1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M yaitu, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. 2. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa A. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut. B. Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis. C. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, dan 3. Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. B. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes swab PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes genose C19 di bandar udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi EHAC Indonesia.
C. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RAT PCR, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes genose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi EHAC Indonesia. D. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes genose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sambil menunggu keputusan pelaksanaan tes RAT PCR sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi EHAC Indonesia. E. Khusus perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antar pulau, atau antar pelabuhan domestik dalam satu wilayah aglomerasi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RAT PCR, rapid test antigen, tes genose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. F. Pelaku perjalanan kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RAT PCR, atau negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes genose C19 di stasiun kereta api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. G. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen tes genose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Terima kasih telah menonton sampai habis video ini. Jangan lupa like, komen, dan share, dan klik tombol subscribe di pojok kanan bawah video. Jika channel ini bermanfaat untuk Anda, aktifkan juga notifikasi channel ini.